Selamat datang di pertemuan ke-25. Kali ini kita akan langsung praktek tentang perbedaan FLSM dan VLSM. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas secara teorinya ya. Langsung saja teman-teman, di sini saya sudah buatkan desain untuk FLSM dan VLSM seperti berikut ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, sebelah kiri ini adalah FLSM dan sebelah kanan ini adalah VLSM. Kita akan langsung membedah kasus pada FLSM dulu ya. Sesuai dengan cerita pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang perumahan ya. Di perumahan A memiliki jumlah penghuni sebanyak 30 orang. Di sini saya sudah buatkan ada 30 PC ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada 30. Kemudian ini terhubung ke router ya. Ya, jadi perumahan A ini ceritanya terhubung ke router. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi host yang dipakai itu ada 31 karena termasuk gateway-nya ya. Kemudian di sini ada IP gateway-nya 192.168.1.1/24 ya. CIDR kita pakai /24 dalam teori subnetting. Nah, untuk IP network-nya di sini kita pakai yang 1.0 ya. 1.0 ini adalah IP network dari si jaringan 1.1 ini ya. Kemudian broadcast-nya ini kita pakai 1.255 dan subnet mask-nya kita pakai yang 55.255.255.0. Ini default dari CIDR 24 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini jumlah host yang terpakai itu ada 31. Bisa kita hilangkan juga namanya ya biar tidak terlalu mengganggu ya. Ya, biar kelihatannya kayak gini aja. Nah, polosan ya. Tapi kalau kita hitung ini jumlah semua komputernya ini ada 30 ya. Nah, ini host yang sedang dipakai ya, ada 30 plus gateway-nya 1 ya. Gateway yang ke arah router ini dihitung juga ya 1. Artinya ada sebanyak 223 host yang tidak digunakan atau nganggur gitu ya. Ya, sama seperti halnya di perumahan B juga ya. Ini perumahan B sudah saya buatkan juga sama. Isinya ada 100 ya. Host yang terpakai itu ada 101. Kemudian gateway-nya 2.1, network-nya 2.0 sama ya, 2.255 untuk IP broadcast-nya dan subnet mask-nya sama seperti di perumahan A dan CIDR-nya juga sama. Nah, kemudian di sini host yang tidak terpakainya kita hitung ya. Dari 254 itu kan jumlah host yang tersedia ya. Kurangin dengan jumlah host yang terpakai. Itu 101 sama dengan jadi 153. Ada 153 IP yang tidak digunakan atau tidak dialokasikan atau bisa dibilang menganggur lah gitu. Selanjutnya di perumahan C, jumlah host yang terpakai itu ada 51 termasuk gateway ya. Kemudian IP gateway-nya itu 3.1 dan IP network itu 3.0/24 juga sama ya. Broadcast-nya juga 3.255 dan CIDR 24. Sedangkan di sini kita bisa lihat host yang disediakan itu 254. Dari mana 254? 254 itu default dari CIDR 24 ya. Jadi /24 itu memiliki subnet mask 255.255.255.0. Yang artinya jumlah host dari subnet mask ini adalah 254 host yang bisa dipakai. Dan dikurangi 51 karena sudah dipakai 51 oleh jaringan perumahan C ini ya. Sisanya itu ada 203. Nah, ini sangat banyak ya, 203 host yang tidak dipakai atau menganggur. Nah, barusan itu adalah penjelasan dari FLSM ya, atau Fixed Length Subnet Mask. Jadi subnetnya itu fix ya, tidak bisa fleksibel atau tidak bisa berubah. Dikarenakan memang cara ini terbilang cara yang sudah lama gitu. Jadi jumlah hostnya berapapun akan diberikan sealokasi dengan subnet yang ditentukan di awal gitu. Jadi tidak bisa dicampur-campur. Bagaimana dengan VLSM? VLSM bisa lebih canggih ya, bisa lebih fleksibel. Nah, kalau VLSM teman-teman bisa lihat di sini ya, sebelah kanan. Ini saya pakai satu jalur aja ya. Jadi satu jalur masuk ke dalam switch. Nah, masuk ke dalam switch ini masuk ke dalam switch yang paling besar dulu networknya ya. Yang paling besar jumlah kebutuhan hostnya. Jadi di sini kan di perumahan B kan paling banyak ya 100. Jadi dia masuknya ke 100 dulu nih. Kemudian dialokasikan IP-nya sebagai berikut ini. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jumlah host yang terpakainya kan 101 ya, sama seperti teori sebelumnya. Perumahan B itu 101, IP gateway-nya sama yang 4.1, kemudian IP network-nya itu juga sama 4.0. Perbedaannya di VLSM itu ada block rank-nya. Jadi block rank yang dipakai itu 1 sampai 126 nih. IP yang dipakainya tidak semuanya gitu ya. Nah, kemudian subnet mask-nya juga berbeda. Di sini subnet mask-nya pakai yang CIDR 25. Jadi 255.255.128. Untuk penjelasan lebih detail tentang subnetting nanti dibahas di pertemuan selanjutnya, tapi teman-teman pahami aja dulu ya. Kemudian jumlah host yang tidak terpakai ini, rumusnya itu kita hitung dari jumlah host yang tersedia dikurangi dengan jumlah host yang terpakai. Jadi jumlah host yang tersedia itu kalau di /25 itu ada sebanyak 126 host dan dipakainya di sini cuma 101. Jadi ada 25 host yang tidak dipakai. Nah, ini sangat jauh perbedaannya dengan FLSM ya. Jika kita melihat ke FLSM, jumlah host yang tidak terpakai itu bisa sampai 153, sedangkan di VLSM itu hanya 25 saja. Nah, untuk yang selanjutnya kita beralih ke perumahan C ya. Perumahan C itu ada di bawahnya ya, ada di bawahnya ya. Blok rank yang dipakai itu 192.168.4.1
129 sampai 190, yang artinya ini lanjutan dari perumahan B yang ada di atas ini ya gitu. Jadi menggunakan IP yang berkelanjutan gitu. Nah, bisa lihat di sini jumlah host yang disediakan kalau kita pakainya /26 itu jumlah host yang disediakan itu ada 62 ya, 64 sebenarnya karena dikurangin 2 itu IP broadcast sama IP network ya. Jadi sisanya 62. Nah, 62 ini dikurangin 51 ya jumlah host yang terpakai, sisanya jadi 11 gitu. Jadi ada 11 host yang tidak digunakan. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat ke perumahan A ya. Nah, perumahan A ini adalah yang paling sedikit jumlah hostnya. Teman-teman bisa lihat. Ini jumlah hostnya itu ada 30 aja ya, 30. Dan ini lanjutan juga dari perumahan C ya, yang tadi kita lihat di bawah. Karena secara teori subnetting itu jumlah network terbesar dahulu lah yang nanti akan dialokasikan blok subnet yang kita akan tentukan. Nah, di sini kita menggunakannya /27. Kenapa /27? Karena jumlah host yang dipakai ini hanya 30. Penyediaan IP /27 ini juga hanya 30 gitu. Jadi pas gitu ya. Kita bisa lihat di sini blok rank yang dipakai itu 193 sampai 222 ya. Dan untuk CIDR-nya itu /27 dan kita lihat di sini host yang tidak dipakainya itu ada 0 ya. Rumusnya itu dari jumlah host yang tersedia dikurangi jumlah host yang terpakai. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Itu aja teman-teman untuk penjelasan tentang VLSM dan FLSM ya. Jadi kurang lebihnya VLSM itu adalah cara yang lebih modern dan FLSM itu cara yang sudah ketinggalan gitu, sudah kuno. Dan dari segi manfaat juga VLSM itu notabene lebih aman dan lebih irit untuk penggunaan IP address-nya ya. Tidak seperti FLSM yang terbilang boros gitu ya. Kalau VLSM itu satu jaringan ini bisa dibagi-bagi lagi menjadi beberapa blok subnet gitu. Kalau kita menggunakan VLSM. Ya dari namanya juga kita bisa tahu ya, variabel length subnet mask gitu. Variabel itu kan artinya ada beberapa variabel gitu ya, beberapa variabel atau beberapa pembagian gitu, beberapa jenis gitu. Tidak seperti FLSM yaitu fixed length gitu. Fix itu berarti sudah fix gitu, tidak bisa dipecah-pecah lagi atau tidak bisa fleksibel. Oke, cukup sekian di pertemuan ke-25 ini tentang perbedaan dari FLSM dan VLSM secara praktiknya. Sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya. See you on the next video.